untuk ke ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembacaan doa pembelajaran pada hari ini setelah selesai kita baca. Semoga pembelajaran kita pada hari ini semoga lancar dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah. Selanjutnya silakan pembacaan Al-Quran. Giliran siapa lagi? Giliran Cika? Ya. Ya, nah, kepada Cika dipersilakan untuk membaca Al-Quran. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat saudiyah, sifat sifat maknawiyah. B. Pengertian sifat mustahil bagi Allah SWT. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah
kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada yang tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. C. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan mutlak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sudah? Sudah. Nah, ternyata anak ibu masih ingat materi kita minggu yang lalu. Bagus melatih jawabannya. Nah, sekarang silakan coba anak ibu perhatikan gambar yang ibu berikan ini. Gambar yang pertama dulu. Coba dilihat dulu, melatih. Ika. Nah, menurut anak ibu apa gambaran dari gambar ini apa? Coba jelaskan, siapa yang bisa? Gambar tentang apa ini? Coba, siapa yang bisa? Di tangan, melatih, silakan. Gambar orang yang sedang berdoa. Ya, betul. Masih ada yang lain? Gimana? Ya, silakan Cika. Apa gambar apa? Orang yang sedang berdoa meminta ampun kepada Allah. Nah, betul sekali. Jawaban anak-anak ibu melatih di Cika betul. Gambar ini merupakan orang yang sedang berdoa, sedang meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggalkan gambar yang kedua, gambar pertama, gambar yang kedua kita lanjut. Tentang apa ini? Sudah lihat? Ya, Cika, silakan. Apa nak? Gambar tentang apa ini? Orang yang sedang apa? Gambar orang yang sedang bersalam kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ya. Ada tambahan? Ya. Bagus jawaban Cika. Gambar dua orang anak laki-laki dan perempuan bersalaman kepada orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Oh iya, ternyata Cika yang lebih lengkap ya jawabannya. Oke, baiklah. Bagus. Nah, memang betul jawaban Cika dan Cika tadi, bahwasanya gambar ini ada dua orang anak laki-laki dan perempuan ingin pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka bersalaman dulu kepada orang tuanya. Nah, untuk gambar yang ketiga, apa ini nak? Berapa yang Cika? Silakan. Seorang anak kecil yang tulus bersedekah kepada pengemis. Nah, ya betul sekali. Nah, gambar yang terakhir ini menunjukkan bahwasannya ada seorang anak kecil begitu ikhlas memberikan sedekah kepada kakek yang sedang mengemis di jalanan. Oke. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa tujuan ibu memperlihatkan gambar ini? Tahu? Karena ibu memperlihatkan gambar ini tadi karena berhubungan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa? Taubat. Terus taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, judul kita hari ini yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, materi kita tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita yang hari ini, ibu-ibu. Semoga yang ibu harapkan setelah selesai proses pembelajaran ini, anak ibu bisa memahami perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti Anda semuanya bisa mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari.
untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu anak ibu diharapkan nanti bisa menyebutkan konsep dasar, dalil, contoh yang berkaitan dengan perilaku, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa anak ibu semuanya memahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Nah, untuk melihat materi kita yang pertama tentang pengertian tersebut, anak ibu harapkan melihat poin-poin dari laptop ibu. Nah, silakan anak ibu semuanya nanti menyimak sembari ibu mencari dulu. Ibu harap selama ibu mencari materinya jangan ada yang maota, meribut. Maota tahu nak bahasa Indonesianya? Berbicara. Nah iya, takutnya nanti anak ibu nggak tahu. Nah, silakan anak ibu lihat dulu pembahasan kita yang pertama, itu tentang pengertian taubat. Nah, bisa dilihat semuanya? Jika kelihatan, Tika ngerti bisa? Bisa. Nah, silakan dilihat pengertian dari taubat itu ada taubat menurut bahasa dan taubat secara istilah. Nah, silakan dilihat. Jika ada yang merasa penting, anak ibu silakan ditulis juga. Sudah paham? Sudah bisa kita lanjut? Sudah. Selanjutnya yaitu pengertian dari taat. Nah, silakan dilihat juga. Sudah lanjut? Silakan sekarang lanjut pengertian istiqomah. Nah, silakan. Dan secara bahasa dan secara istilah. Oke, sudah? Lanjut? Lanjut. Nah, lanjut. Sekarang materi yang terakhir yaitu pengertian ikhlas. Nah, silakan dilihat juga ikhlas secara bahasa dan secara istilah. Sudah? Sudah paham? Yakin sudah paham? Yakin. Oke, tutup ya. Oke, baiklah. Karena ibu sudah memperhatikan tentang pengertian dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas tadi, karena ibu sudah paham, coba ibu tanya sekarang, apakah sudah paham atau hanya sekedar paham? Coba ibu sebutkan pengertian taubat secara bahasa dulu, supaya bisa? Silakan latih. Taubat secara bahasa berarti kembali. Betul. Secara istilahnya? Berarti kembali ke jalan. Ke jalan yang lurus. Itu pemahaman latih. Sudah? Sudah. Gimana yang lain? Ada tambahan sama dengan melatih? Sama. Ya, berarti bagus melatih jawabannya. Yang kedua, coba anak ibu sebutkan pengertian dari taat secara bahasa ataupun secara istilah. Siapa yang bisa? Ya, silakan melatih. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, bagus jawaban dari Melati. Ibu rasa jawaban Melati sudah mewakilkan semuanya. Lanjut untuk yang istiqomah, siapa yang bisa pengertian istiqomah? Bahasa dan istilah, silakan Tika. Istiqomah menurut bahasa artinya lurus. Ya. Yang secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat
yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridai Allah. Nah, bagus jawaban Tika. Selanjutnya pengertian ikhlas siapa yang bisa? Nah, Tika silakan. Bersih dari kotoran. Nah, istilahnya? Ikhlas adalah bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat menghadap juga Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nah, sudah? Nah, jawaban Cika juga bagus pengertiannya. Ibu rasa anak ibu sudah paham, jadi ibu tambahkan saja sedikit mengenai pengertian dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Nah, taubat ini artinya tadi kembali ke jalan yang benar. Nah, taubat ini ada dua, taubat karena menyangkut dosa kepada Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa kepada sesama manusia. Nah, untuk taat ini artinya tadi anak ibu mengatakan bahwasanya kita tuh harus patuh taat atas aturan yang ada. Nah, contohnya anak ibu harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh ibu. Misalnya ibu mengatakan, "Nak, tidak boleh membuang sampah sembarangan." Nah, anak ibu harus mengikuti. Itulah bentuk dari taat kepada guru. Nah, untuk yang ketiga, istiqomah. Nah, istiqomah ini kita tetap dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri, beribadah secara terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas. Nah, ikhlas di sini adalah melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala maupun imbalan dari orang gitu. Tanpa tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Ikhlas itu yang kita lakukan tuh betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, karena bagaimana, sudah paham, Nak? Sudah? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, selanjutnya kita dalil nakli tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Nah, ibu akan menuliskan dalilnya. Ibu sebutkan dulu ya. Sudah bisa dihapus tujuan pembelajarannya? Sudah. Nah, oke. Nah, dalil nakli tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Yang pertama tentang taubat. Dalil taubat yaitu surah An-Nas ayat 3, taat itu An-Nisa ayat 59, istiqomah itu Hud ayat 112, dan ikhlas itu surah Al-An'am ayat 162. Nah, kan ibu akan catatkan di depan papan tulis. Selama ibu menuliskan ayat di papan tulis, anak ibu coba cek dan lihat-lihat terjemahan dari dalil nakli tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini. Nanti akan ibu tanya pengertian dari ayat tersebut. Nah, ibu harapkan anak ibu melihat, jangan ada yang mengobrol sama teman ya. Ibu akan mencatat terlebih dahulu.
Jangan ada yang ribut. Sudah dicari-cari artinya, Nak? Sudah? Kita coba bahas dulu yang dua ini dari artinya ya. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita akan membaca dari materi tentang taubat dan taat terlebih dahulu. Setelah Ibu membaca, nantinya baru anak Ibu ya, perhatikan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Coba Ibu baca. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Terus sama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu
dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Nah, penjelasan dari Quran surah An-Nas ayat 3 ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penerima Taubat, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat, itu disebut dengan taubatan nasuha. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai ayat ini? Tidak. Bisa lanjut? Bisa. Nah, jika sudah paham, kita lanjut pada dalil akli tentang taat, yaitu surah An-Nisa ayat 59. Nah, Ibu baca terlebih dahulu, selanjutnya baru dilanjutkan oleh Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'atum fi syai'in faradduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsana ta'wim. Khairun wa ahsanu ta'wil. Khairun Sadaqallahul azim. Nah, untuk ayat ini siapa yang bisa menerjemahkan ayatnya? Kalau betul-betul nah Ibu tadi pas Ibu mencatat ini ya Ibu betul-betul mengerjakan. Nah, silakan siapa yang bisa? Nah, silakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, yang lain bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Melati yang sudah membacakan artinya. Nah, untuk penjelasan ayat dari surah An-Nisa 59 ini mengatakan bahwasanya kita harus selalu senantiasa taat, itu baik itu taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah maupun taat kepada sesama manusia. Nah, bisa kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini dulu? Lanjut. Nah, kita lanjut dari materi tentang istiqomah, yaitu surat Hud ayat 112.
Silahkan dicek di Al-Qur'annya pengertian dari surah Hud ayat 112 dan surah Al-An'am ayat 162 ini. Nanti Ibu akan tanya seperti tadi. Nah, sudah anak-anak baca terjemahannya? Sudah. Nah, sebelum kita menerjemahkan, kita baca dulu bersama-sama ya. Tapi Ibu dulu, baru anak Ibu nanti mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa atwaw. Wa man taba ma'aka wa atwaw. Innahu bima ta'malun. Innahu bima ta'malun Basir. basir. Nah, coba nah Ibu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa atwaw. Innahu bima ta'lamun ta'maluna basir. Nah, coba siapa yang ingin menerjemahkan? Siapa yang bisa? Nah, Dika, silakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, betul sekali. Bisa Nana Ibu pahami itu terjemahan dari surah Nisa 59 tersebut? Bisa. Nah, baiklah. Jadi maksud dari surah Hud ayat 12 ini tentang istiqomah itu mengatakan bahwasanya kita harus tetap selalu berada di jalan yang lurus dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terjemahkan surah An-Naml ayat 62 ini. Siapa yang bisa? Silakan Cika. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bagus Cika, terima kasih sudah membacakan terjemahan surah Al-An'am ayat 162 ini. Jadi anak Ibu, maksud dari surah Al-An'am ayat 162 ini mengatakan bahwasanya untuk itu kita harus selalu ikhlas melakukan sesuatu, tidak mengharapkan apapun, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari keseluruhan dalil naqli tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas ini, apakah ada anak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ibu atau masih ada yang belum paham dari materi kita tentang dalil ini? Sudah? Sudah. Nah, kalau jika sudah, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada anak Ibu. Siapa yang bisa menyebutkan dalil naqli tentang taat? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Dalil naqli tentang taat. Tunjuk tangan. Kalian sudah paham tadi? Silakan. Tentang apa coba? Taat. Tentang taat.
59. Nah, ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua. Dalil nakli tentang ikhlas. Siapa yang bisa? Nah, ikhlas silakan. Al-An'am. Coba. Al-An'am Nah, ayat 162. Nah, bagus Cika, ya betul ya. Berarti sudah bisa kita lanjutkan? Tidak. Bisa, oke. Oh ya, sebelum kita lanjut, kan tadi kita mempelajari tentang pengertian dalil naklinya. Nah, Ibu berikan waktu untuk anak Ibu membuat kesimpulan di bukunya masing-masing. 2 menit saja, silakan buat. Ibu akan lihat. Nah. Ya. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah coba Ibu kita tengok dulu. Dirapikan lagi besok ya nak, tulisannya ya. Ya, Bu. Ini kurang rapi napasnya Ibu. Nah, ya sudah rapi ya. Ya. Oh, dirapikan lagi besok ya nak. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk materi selanjutnya. Penampilan kelompok kan? Ya. Nah, silakan. Kelompok yang pertama sudah dibahas materinya di rumah kan? Sudah. Nah, silakan maju ke depan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Melati. Untuk kelompok 2 silakan perhatikan presentasi dari Melati ya. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya. Materi kelompok 1 taubat dan taat. 1. Taubat. Jenis dan syarat taubat ada 2 yaitu A. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. B. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lagi-lagi Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. C. Dampak positif terhadap bertaubat antara lain sebagai berikut: memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. B. Bagi orang lain atau termasuk keluarga. 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. 2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat atau tidak khawatir terjadi kejahatian yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. D. Perilaku membiasakan diri bertobat antara lain dengan sikap berikut ini. A. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. B. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. C. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. D. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima, perbuatan di atas silakan menuntut
manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Taat. Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. A. Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha CV roti nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. B. Pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran, sholat jamaah, zikir, dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dan manfaat. C. Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya, lagi terhormat, tetapi non muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya karena Islam melarangkan muslimah menikah dengan lelaki non muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. 2. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positifnya, antara lain: A. Memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. B. Memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya dan memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. 3. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya antara lain: A. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. B. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. C. Selalu disiplin dalam mengikuti tetap sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. D. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Sudah? Sudah. Nah, sebelum untuk kelompok 2 menanggapi penampilan dari Melati, Ibu akan menanggapi sedikit dulu penampilan dari Melati ya. Nah, Ibu paham Melati bahwasanya sekarang kan baru kelas 7 SMP, baru keluar dari SD kan. Nah, untuk cara membacanya, Ibu tolong diperbaiki lagi karena anak Ibu akan tingkat sekolahnya kan lebih tinggi kan. Nah, jadi membaca itu dengan intonasi yang jelas, tahu mana titik, mana komanya gitu. Melati membaca kayak ini, salam. Coba Melati baca dulu. Nah, Melati gitu. Jadi ya, enggak Melati seperti itu membacanya kan. Jadi diapakan saja, diluruskan bacaannya gitu. Mana yang komanya berhenti sebentar lagi, habis itu lanjut. Kalau titik berhenti agak lama gitu. Cara membacanya dengan baik ya. Coba-coba latih di rumah ya. Tidak sakit hati sama Ibu kan? Tidak. Oke, baiklah. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk pertanyaan kelompok 1. Silakan, siapa yang bertanya? Nah, Cika, silakan. Simak Melati pertanyaannya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Sebutkan contoh taat kepada orang tua. Nah, bagaimana Melati? Sudah bisa menjawab atau Sudah. tidak sudah? Silakan langsung menjawab. Dengarkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh taat kepada orang tua. 1. Lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua. 2. Ringan tangan menjalankan perintah orang tua. 3. Senantiasa bersikap sopan dan santun pada orang tua. 4. Membantu berbagai pekerjaan rumah. 5. Bersikap sabar dan menahan diri dari marah. Nah, sudah? Sudah. Nah, bagaimana Cika? Sudah paham dengan jawabannya? Nah, jika sudah, silakan beri salam ke. Demikianlah hasil diskusi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimati. Tepuk tangan
ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan yang membaca, silakan yang tentang materi. Materi kelompok 2 tentang istiqomah dan ikhlas. Istiqomah. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. B. Memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tetapi tidak semua orang yang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dan beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. C. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah, akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dan dalam beribadah. E. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Hubungan manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya, dan perilaku seorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. F. Berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha pembolak balik hati seorang, dan atas kualitas kuasanya Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas. 1. Orang yang ikhlas takut akan kemasyhuran dan sanjungan yang dapat membawa fitnah kepada diri sendiri dan agamanya. 2. Orang yang ikhlas senantiasa menganggap dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu takut dan dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang yang ikhlas lebih suka melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi. 4. Orang yang ikhlas selalu merasa gembira dengan adanya orang-orang yang mempunyai kemampuan yang melebihi dirinya. Selesai? Tidak. Sekarang kelompok 1 Melati, ada yang ditanyakan kepada kelompok 2. Oh ya, sebelum Melati bertanya terlebih dahulu, Ibu komentar dulu terhadap penampilan dari kelompok 2. Nah, tadi jika membacanya Ibu lihat kurang lancar ya Nak ya. Jadi Ibu harapkan di rumah cobalah membaca gitu. Kelihatan sekali jika kurang kurang fasih dalam membaca gitu. Jadi dan sama juga intonasinya dengan melatih gitu. Jadi seharusnya bukan seperti itu. Membaca itu tidak boleh seperti itu Nak. Jelas membaca itu jelas gitu. Tahu titik di mana, tahu komanya di mana gitu. Nah, jadi Ibu harapkan untuk penampilan selanjutnya tidak ada lagi seperti ini. Penampilan kelompok itu
seharusnya tadi Cika berdiri gitu biar teman-teman yang melihat Cika berpresentasi jadi semangat dia pertanyaan kepada kelompok 2 gitu. Seharusnya seperti itu tadi. Nah, untuk selanjutnya semoga tidak ada lagi seperti ini. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya nak ya. Nah, oke, silakan bertanya kelompok Melati. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan pertanyaan pada kelompok 2. Sebutkan dampak positif dari sifat al-ikhlas. Silakan kelompok 2. Sudah? Sudah. Sudah jawab. Kalau bisa berdirilah biar bersemangat dan Melati pun akan menerimanya dengan baik. Dampak positif dari sifat ikhlas adalah kita akan mengerjakan pekerjaan kita tanpa beban dan menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Nah, itu jawaban dari Cika tadi. Bagaimana? Cika, Pika, bagaimana Melati? Sudah bisa menerimanya? Sudah. Nah, jika sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berani mencoba. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan duduk. Nah, oke, baiklah, kan kita sedang mempelajari dari awal tadi pengertian, ada nakli, dan sudah tadi juga tampil kelompok membahas tentang dampak positif, apa saja taubat itu, pembagian taat, apa dampak positifnya, istiqomah pun seperti itu sudah kita pelajari tadi. Nah, sebelum kita menutup materi pembelajaran ini, Ibu mau bertanya dulu atau anak Ibu ingin bertanya kepada Ibu? Silakan. Boleh bertanya, silakan. Apa pertanyaannya ada? Ada. Ada yang ingin ditanyakan Melati? Ada. Apa? Maksudnya Sudah saja ya, apa? Gimana cara Bagaimana caranya? melawan setan yang mengganggu kita bersolat? Nah, bagus pertanyaan dari Melati. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita melawan setan ketika kita sholat? Ya. Nah, jadi seperti ini Melati, supaya kita tidak terganggu oleh yang namanya setan, kita harus betul-betul khusyuk. Yang pertama itu kan niat. Nah, kita niatkan dalam hati kita benar-benar ingin sholat, itu ingin bertemu dengan Allah. Kan sholat itu kan jembatan kita ke menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Jadi pertama niatkan dalam hati, habis itu pahami gerakan-gerakan sholat, pahami apa bacaan-bacaan sholat seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tanamkan dalam hati gitu. Nah, bagaimana jawabannya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, jika sudah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Tidak. Yakin? Yakin. Nah, jika tidak, Ibu minta salah satu dari Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan Melati. 1. Taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. 2. Taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. 3. Istiqomah adalah suatu perbuatan dalam sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridai Allah SWT. 4. Ikhlas adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nah, itulah pemahaman dari Melati, kesimpulan dari Melati. Apakah ada yang ingin menambahkan? Dari Cika dan Nika ada? Nah, jika tidak ada, Ibu harapkan semoga pembelajaran kita hari ini anak Ibu bisa memahaminya dengan benar. Pesan Ibu kepada anak Ibu, tetaplah selalu bertaubat, selalu beristighfar kepada Allah, ingat seluruh dosa yang kita lakukan, karena kita sebagai umat manusia tentu tidak akan luput dari salah dan dosa. Karena itu selalu perbaiki diri, selalu beristighfar kepada Allah untuk selalu mengingat kepadanya. Nah, taat kepada orang tua. Kalau di sekolah kita taat kepada siapa? Kalau di sekolah? Nah, betul, taat kepada guru. Istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik dan ikhlas dalam melaksanakan apapun itu, apapun pekerjaannya yang
berdampak positif, lakukan dengan ikhlas. Oke, baiklah. Untuk itu, sebelum kita yang Ibu akan sampaikan dulu materi untuk minggu depan, yaitu tentang adab sholat dan berzikir. Coba tulis di bukunya materi untuk minggu besok supaya dibaca-baca di rumah. Nah ya. Oke, silakan doa mungkin ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Setelah selesai pembacaan doa, semoga anak ibu nanti pulang ke rumah selamat dan semoga materi hari ini bisa anak ibu pahami dengan betul, karena sangat penting dalam kehidupan itu tentang bagaimana taubat, bagaimana taat, bagaimana istiqomah, dan bagaimana keikhlasan tersebut. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi